Di sebuah kampung yang damai dan penuh kehangatan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Usianya 8 tahun, dan ia dikenal sebagai anak yang ceria, serta mudah berteman. Bulan Ramadan kembali hadir, membawa suasana yang berbeda di rumah dan di lingkungan sekitar. Lampu-lampu kecil mulai dipasang di teras rumah. Suara tadarus terdengar dari masjid, dan aroma makanan berbuka sering tercium menjelang senja. Bagi Raffi, Ramadan selalu terasa istimewa. Namun tahun ini, ia akan belajar sebuah pelajaran penting tentang kejujuran. Sejak awal Ramadan, Raffi bertekad untuk berpuasa penuh. Ia bangun sahur dengan semangat, meski matanya masih berat. Ayah dan ibu selalu mengingatkannya bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga perilaku dan hati. Ramadan adalah bulan kejujuran, kata ayah suatu pagi. Kejujuran kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Raffi mengangguk. Meski saat itu, ia belum benar-benar memahami maksudnya. Suatu hari di sekolah, setelah pelajaran olahraga yang cukup melelahkan, Raffi merasa sangat haus. Matahari bersinar terik, dan tenggorokannya terasa kering. Ketika jam istirahat tiba, sebagian teman yang belum berpuasa membuka bekal mereka. Raffi berusaha mengalihkan pandangan. Ia duduk di bangku kelas sambil membaca buku. Tetapi, rasa haus semakin mengganggu. Ketika ia berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka, ia melihat keran air yang menetes perlahan. Airnya terlihat jernih dan menyegarkan. Tidak ada siapapun di sana. Hatinya mulai berbisik, mengatakan bahwa seteguk kecil saja mungkin tidak akan diketahui siapapun. Ia ragu-ragu. Tangannya hampir menyentuh keran. Namun tiba-tiba ia teringat kata-kata ayah tentang kejujuran. Jika ia minum diam-diam, mungkin tidak ada yang melihat. Tapi apakah itu berarti tidak ada yang tahu? Raffi menunduk. Ia sadar bahwa yang paling tahu adalah dirinya sendiri dan Allah. Ia menarik tangannya kembali dan memilih keluar dari kamar mandi. Sepanjang perjalanan pulang, Raffi merasa gelisah. Ia tidak jadi minum. Tetapi, pikiran tentang godaan itu terus terngiang. Di rumah, ibu menyambutnya seperti biasa. "Bagaimana puasanya hari ini?" tanya ibu lembut. Raffi terdiam sejenak. Ia ingin menjawab lancar saja. Namun, hatinya terasa berat. Ia teringat kembali tentang kejujuran kepada diri sendiri. Akhirnya, ia berkata pelan. "Tadi Raffi hampir saja minum. Bu, di kamar mandi." Tapi Raffi tidak jadi. Ibu menghentikan kegiatannya dan menatap Raffi dengan penuh perhatian. "Terima kasih sudah jujur," katanya sambil tersenyum hangat. "Godaan itu wajar. Yang penting, kamu memilih untuk tidak melakukannya dan mau bercerita dengan jujur." Raffi merasa lega. Ia takut akan dimarahi. Tetapi, ternyata ibu justru memeluknya. Saat itulah ia mulai mengerti bahwa kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong kepada orang lain, tetapi juga berani mengakui pergulatan hati sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian lain menguji kejujurannya. Di kelas, Bu Guru memberikan tugas kelompok membuat poster tentang makna Ramadan. Raffi dan 3 temannya bekerja sama. Namun saat waktu pengumpulan tiba, salah satu teman mereka tidak hadir. Raffi yang memegang poster itu tanpa sengaja menjatuhkannya hingga sudutnya sobek sedikit. Ia panik. Poster itu memang sudah hampir selesai sebelum diserahkan. Jika Bu Guru melihat sobekan itu, mungkin kelompok mereka akan mendapat nilai lebih rendah. Salah satu temannya berbisik, "Bilang saja sudah sobek dari tadi. Jangan bilang kamu yang menjatuhkan." Raffi terdiam. Hatinya kembali berdebat. Akan lebih mudah jika ia mengikuti saran itu. Teman yang tidak hadir pun tidak akan tahu. Namun, lagi-lagi ia teringat pesan ayah tentang Ramadan sebagai bulan kejujuran. Ketika Bu Guru memeriksa poster mereka, Raffi memberanikan diri berkata, "Bu, tadi saya tidak sengaja menjatuhkan posternya sampai sobek sedikit. Maaf." Kelas mendadak hening. Raffi menunduk, menunggu reaksi. Namun, Bu Guru tersenyum lembut. "Terima kasih sudah jujur, Raffi. Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Kejujuranmu lebih berharga dari poster yang sempurna." Teman-temannya memandangnya dengan campuran rasa kagum dan lega. Mereka tidak jadi mendapat nilai buruk. Bu Guru bahkan memuji kerjasama kelompok mereka. Raffi merasa dadanya hangat. Ia menyadari bahwa berkata jujur memang membuatnya sedikit takut di awal. Tetapi, akhirnya membawa ketenangan. Malam harinya,
Raffi menceritakan kejadian itu kepada ayah. Ayah tersenyum bangga. Kejujuran adalah rahasia hati yang bersih, kata ayah. Di bulan Ramadan, kita belajar bukan hanya menahan lapar, tapi juga menjaga hati agar tetap bersih. Hari-hari berlalu, dan Raffi semakin memahami makna itu. Ia mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Ketika adiknya bertanya apakah ia mengambil pensil warna miliknya, Raffi tidak langsung menyangkal. Ia memeriksa tasnya dan menemukan pensil itu memang ada di sana. Ia mengaku dan meminta maaf. Adiknya tersenyum dan memaafkannya dengan mudah. Raffi merasa bahwa berkata jujur ternyata membuat hubungan menjadi lebih baik. Suatu sore menjelang berbuka, Raffi membantu ibu menyiapkan makanan. Tanpa sengaja ia menjatuhkan sepotong gorengan ke lantai. Ia cepat-cepat memungutnya. Dalam hati, ia berpikir untuk membuangnya saja tanpa memberitahu siapapun. Namun, ia memilih berkata jujur. Bu, tadi Raffi menjatuhkan satu gorengan. Ibu tersenyum. Tidak apa-apa, terima kasih. Sudah bilang, kita buat lagi yang baru. Kejadian kecil itu semakin menguatkan keyakinan Raffi bahwa kejujuran membawa kebaikan. Ia tidak lagi merasa takut untuk mengakui kesalahan. Ia belajar bahwa mengakui kesalahan bukan berarti menjadi anak yang buruk, melainkan anak yang berani. Menjelang akhir Ramadan, Raffi merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan dan lebih tenang. Ia tidak perlu menyembunyikan sesuatu atau takut ketahuan. Ia tahu bahwa kejujuran membuat hatinya bersih, seperti jendela yang dibersihkan dari debu. Pada malam terakhir Ramadan, setelah salat tarawih, Raffi duduk bersama ayah di teras rumah. Angin malam berhembus lembut. Ya, katanya pelan. Sekarang Raffi tahu rahasia kejujuran. Ayah menoleh sambil tersenyum. Apa menurutmu rahasianya? Kalau kita jujur, hati rasanya lebih tenang. Meskipun awalnya takut, akhirnya malah jadi lega. Ayah mengangguk. Itulah hadiah terbesar dari kejujuran. Hati yang damai. Ketika hari raya tiba, Raffi mengenakan baju terbaiknya. Ia pergi salat Id bersama keluarga. Setelah saling bermaafan, ia memeluk ayah dan ibu erat-erat. Ia merasa bersyukur telah melewati Ramadan dengan pelajaran yang sangat berharga. Raffi sadar bahwa kejujuran bukan hanya untuk bulan Ramadan saja. Ia ingin membawa kebiasaan itu ke hari-hari berikutnya. Ia ingin menjadi anak yang dapat dipercaya, bukan karena takut dimarahi, tetapi karena ingin menjaga hatinya tetap bersih. Sejak saat itu, setiap kali menghadapi pilihan antara berkata jujur atau menyembunyikan kebenaran, Raffi selalu mengingat bulan Ramadan tahun itu. Bulan ketika ia menemukan rahasia kejujuran. Rahasia yang sederhana namun kuat, yang membuatnya tumbuh menjadi anak yang lebih berani, lebih tulus, dan lebih damai dalam menjalani hari-harinya.